Apes bagi tersangka saat sampai pada giliran, sabu itu sudah habis. Kejadian itulah yang membuat tersangka naik pitam dan merencanakan pembunuhan. Rekonstruksi pembunuhan pasangan suami istri Ahmad Yendianor dan Fatmawati digelar pada Selasa 8 November 2022. Reka adegan itu disaksikan langsung oleh pihak kepolisian, kejaksaan, dan kuasa hukum tersangka. Ada 25 reka adegan inti yang dilakukan langsung oleh tersangka Utuh Zenit di lokasi kejadian sampai dia pulang ke rumah. Kedua anak korban beserta keluarga turut hadir dalam reka adegan ini. Mereka sudah mulai tegar dibandingkan saat prarekonstruksi awal Oktober lalu. Singkat cerita, reka adegan diawali ketika tersangka berkunjung ke rumah korban pada sore di hari kejadian. Lalu korban Ahmad Yendianor mengajak tersangka patungan untuk membeli sabu hingga akhirnya bersama teman Ahmad Yendianor nyabu bareng. Saat itu tersangka merasa dikerjai karena harus menunggu sampai 2 putaran baru dapat giliran menghisap sabu. Apes bagi tersangka saat sampai pada giliran sabu itu sudah habis. Kejadian itulah yang membuat tersangka naik pitam. Tersangka lalu pulang dan merencanakan pembunuhan. Adegan inti lainnya memperagakan saat tersangka mendatangi rumah korban pada malam hari. Kondisi saat itu sedang hujan deras. Tersangka masuk melalui pintu belakang rumah, melepas baju sebelum membuka slot pintu dengan sebilah parang. Tersangka lalu menuju kamar Ahmad Yendianor dan melayangkan parang ke arah wajah. Sejurus kemudian, tersangka menuju kamar belakang. Saat itu, korban Fatmawati sedang bermain handphone membelakangi pintu. Tanpa pikir panjang, tersangka mengarahkan parang ke area wajah dan perut. Untuk memastikan Ahmad Yendianor tewas, tersangka kembali ke kamar depan. Saat menyabetkan parang, parang mengenai dinding kamar dan terdengar oleh M, anak korban. M lalu keluar kamar dan melihat bayangan tersangka sebelum akhirnya kabur dari sela-sela tembok belakang rumah. Ada bayangan di situ. Oh, bayangan aja. Oke. Pergi. Ini kembali lagi ambil parang. Ambil parang. Posisi ditutup. Tutup, kamu balik langsung. Kepala Seksi Pidana Umum Kejari Kota Palangkaraya, Iwayan Gedin Arianta, menyimak adegan per adegan. Usai rekonstruksi, Wayan pun menyampaikan hasil reka adegan kepada awak media. Ini hanya untuk bisa menambah keyakinan hakim nantinya di persidangan bagaimana kronologi sebenarnya yang terjadi pada saat tersangka melakukan pembunuhan tersebut. Intinya seperti itu, tidak menjadi alat bukti. Di tempat yang sama, kuasa hukum tersangka Sukah El Nyahon juga berkomentar terkait hasil rekonstruksi tersebut. Makanya kita memberikan kebebasan dia, makanya inilah perbedaan rekonstruksi yang di TKP dengan lebih jelas yang di TKP. Pembelaan tetap kita ikuti dulu jalurnya, proses dari awal BAP sampai pra-rekon bahkan sampai rekonstruksi hari ini, bahkan juga nanti sampai dakwaan, tuntutan maupun sampai putusan. Dari Palangkaraya, Kalteng Pos melaporkan.